Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid An-Nafi Dago yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian fiqih al-asma'ul husna. Selasa yang lalu kita membahas salah satu nama Allah Ar-Razzaq dan Ar-Raziq. Kita lanjut kepada pembahasan tentang Al-Ahad dan Al-Wahid. Al-Ahad dan Al-Wahid maknanya sama, yaitu esa, tunggal, satu-satunya. Adapun nama Ahad hanya ada di satu ayat dalam Al-Quran. Surah yang paling favorit di kalangan kaum muslimin. Yang paling sering dibaca dalam sholat. Surah Al-Ikhlas. Allah berfirman, Qul huwallahu ahad. Katakan olehmu, dialah Allah yang ahad, yang esa. Hanya itu. Adapun nama Al-Wahid diulang beberapa kali dalam banyak ayat. Di antaranya surah Al-Baqarah ayat 163 Allah berfirman, Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Ilah kalian, sesembahan kalian adalah sesembahan yang wahid, yang esa, yang tunggal, yang satu-satunya. Tidak ada sembahan yang hak selain Dia yang Rahman dan yang Rahim. Juga dalam surah Yusuf ayat 39 Allah menyatakan a'arbabu mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Apakah Rabb-Rabb yang banyak, Tuhan-Tuhan yang banyak yang lebih baik? Ataukah Allah yang esa dan perkasa? Al-Wahid Al-Qahhar. Juga dalam surah Shad ayat 63 Allah menyatakan wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Tidak ada ilah lain yang hak selain Allah yang wahid dan al-qahhar. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang mensifati Allah dengan sifat al-wahid. Jadi al-ahad dengan al-wahid maknanya sama. Artinya esa, tunggal, satu-satunya. Kedua nama ini menunjukkan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya adalah Allah esa di dalam sifat kemuliaan dan keagungan. Dia esa dalam kebesaran, keindahan, dan dalam seluruh hal. Dia esa dalam zatnya. Artinya tak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Menyerupai zat Allah Azza wa Jalla. Dia juga esa dalam hal sifatnya. Tidak ada yang semisal dengan sifat Allah. Dia juga esa dalam hal perbuatan-perbuatannya. La syarikalah wala dhahir. Tidak ada syarik, tidak ada dhahir. Syarik itu orang yang
atau sesuatu yang memiliki peran di dalam melakukan perbuatan yang Allah lakukan. Nggak ada. Seperti bukankah apa yang terjadi di dunia, di alam jagat raya ini ada peran serta para malaikat dan juga makhluk lain. Seperti umpamanya kita berbuat, beramal, baik amal salah atau amal soleh. Apakah perbuatan kita ini, amal yang kita lakukan ini perbuatan kita? Kalau toh bukan, minimal kita ada peran. Kenapa disebut la syarikalah? Tidak ada makhluk lain yang memiliki peran terhadap perbuatan Allah. Dijawab oleh para ulama bahwa seluruh perbuatan manusia itu merupakan ciptaan Allah. Perbuatan Allah Azza wa Jalla. Bukan perbuatan kita. Umpamanya kita sholat, kita ngaji kayak begini. Kenapa kita sholat dan kita ngaji? Sebab Allah yang membuat kita sholat, kita ngaji. Dengan cara apa? Dengan cara diberi keinginan untuk sholat dan ngaji, diberi kemampuan untuk melakukan sholat dan ngaji, dan diproses seluruh gerakannya oleh Allah. Itu murni perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hal itu Allah juga wahid di dalam perbuatannya. Juga wahid di dalam keuluhiyahan. Keuluhiyahan itu hak untuk disembah. Tidak ada tandingan, tidak ada saingan di dalam hal penyembahan. Kalau toh ada selain Allah yang disembah, itu sesembahan yang batil. Dia juga esa dalam hal keagungan dari sifat-sifatnya dan kesempurnaan dari sifat-sifatnya. Sifat yang dimiliki makhluk naqis, nisbi, terbatas, tidak sempurna. Kita mendengar, tapi pendengaran kita tidak sempurna, terbatas. Sekian puluh meter enggak kedengaran. Orang berbisik enggak kedengaran. Terbatas. Terus kalau ada sedikit gangguan tidak terdengar. Lama-lama tuli, hilang pendengaran. Sangat terbatas. Penglihatan juga begitu. Seluruh kemampuan yang kita miliki begitu. Adapun pendengaran Allah, penglihatan Allah sempurna. Tak ada kekurangan, tak ada awal, tak ada akhir, tidak ada yang bisa menghalanginya. Jadi Allah Azza wa Jalla esa dalam hal kesempurnaan sifat. Oleh karena itu seluruh makhluk tidak mungkin, jangankan menyamai, bahkan mendekati sifat-sifat Allah walaupun sedikit, tidak. Berdasarkan hal itulah, maka Allah esa dalam seluruh aspek. Dalam hal zat, artinya zat Allah tidak ada yang menyerupai. Dalam hal sifat, tidak ada yang menyerupai. Dalam hal keuluhiyahan hak untuk disembah juga tidak ada yang menyerupai atau menyamainya. Makanya Allah esa baik dengan lafaz ahad ataupun wahid. Allah berulang kali menyebut nama Al-Wahid di dalam berbagai macam konteks. Terutama konteks menetapkan tauhid dan membongkar batilnya syirik. Setiap kali Allah menyebut dirinya dengan wahid, pasti ketika menerangkan tauhid atau
menjelaskan batilnya syirik. Sebagai contoh umpamanya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 163. Wa ilahukum ilahu wahid. Ini dalam menetapkan tauhid. Ilah kalian, sesembahan kalian adalah sembahan yang esa. Tauhid. Terus diberantas syirik. La ilaha illahu. Tidak ada sesembahan yang hak. Tidak boleh disekutukan Allah dengan yang lainnya. War-Rahmanur Rahim. Dia kecuali dia yang Rahman dan yang Rahim. Juga dalam surah Shad 65. Qul innama ana munzir wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Katakan oleh Muhammad, aku ini hanyalah pemberi peringatan. Nabi SAW tidak boleh dan tidak diperkenankan memaksa orang untuk Islam. La ikraha fiddin. Hanya memberi peringatan. Aku ini hanya pemberi peringatan. Dan tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah yang esa dan perkasa. Jadi ketika menjelaskan Allah yang esa itu dalam konteks menetapkan tauhid dan memberantas syirik. Lihat lagi surah As-Saffat ayat 4 dan ayat 5. Inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ard. Wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Sesungguhnya sesembahan kalian adalah sembahan yang esa. Yang tunggal, yang satu-satunya. Ini tauhid. Dialah Rabb, penguasa langit, penguasa bumi, dan penguasa apa-apa yang ada di antara keduanya, juga penguasa barat dan timur. Bahkan Allah menerangkan keesaan Allah ketika menerangkan intisari dari dakwah para nabi, para rasul. Dakwah yang mereka lakukan intinya mengajak kepada mentauhidkan Allah. Maka disebutlah sifat Allah yang wahid. Seperti dalam Al-Quran surah Al-Anbiya 108. Allah berfirman, Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Fahal antum muslimun? Katakan oleh Muhammad, aku hanya diberi wahyu. Apa isi wahyunya? Bahwa ilah kalian, sesembahan kalian adalah sembahan yang esa. Ini isi wahyu yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Intinya ternyata mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga diterangkan dalam Fussilat ayat yang ke-6. Allah berfirman, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu wa wailul musyrikin. Katakan oleh Muhammad, aku ini hanya manusia biasa seperti kalian. Sebagai manusia biasa, suka lapar kalau nggak makan, haus kalau nggak minum, ngantuk kalau tidak tidur, capek kalau tidak lelah. Jadi beliau makan, beliau minum, beliau tidur, beliau berjalan di pasar, beliau mencari nafkah, beliau juga menikah. Itu manusiawi, dan apabila disakiti, sakit. Dilukai, terluka. Berdarah, iya berdarah. Beliau pernah berdarah dalam peperangan. Dan ketika yang menyakitinya umpama bukan manusia seperti bangsa jin, ya kena. Seperti dalam kasus terkena sihirnya beliau. Itu manusiawi, tidak ada hubungan dengan kemaksuman. Jangan sampai ada yang mengatakan, katanya Nabi maksum, tapi kok kalau nggak makan lapar. Nggak ada hubungan antara maksum dengan lapar. Maksum itu bukan urusan yang begitu.
Katanya nabi tapi kok kena sihir. Nggak ada hubungan. Karena itu manusiawi sifatnya. Ya. Kemasuman Nabi SAW dalam hal menyampaikan wahyu nggak akan salah. Nggak akan keliru. Jadi kata Allah, katakan oleh Muhammad, aku manusia biasa seperti kalian. Terus kelebihannya apa? Yuha ilayya. Aku diberi wahyu. Itu kelebihannya. Manusia lain tidak diberi wahyu. Apa isi wahyunya? Inna annama ilahukum ilahu wahid. Isi wahyunya adalah memberitahukan ilah kalian, sesembahan kalian itu sembahan yang esa. Hanya dia yang boleh disembah, selain dia nggak boleh. Fastaqimu ilaihi, istiqomahlah kamu dalam menyembahnya kepada Allah, wastaghfiruhu, dan minta ampunlah. Kenapa setelah disuruh istiqomah dalam menyembah Allah disuruh istighfar? Bukankah kalau ibadah apalagi istiqomah di atas ibadah itu berpahala, harusnya alhamdulillah ya. Kenapa istighfar? Sebab keterbatasan manusia, kekurangan manusia, pasti banyak kekurangan ketika melakukan ibadah kepada Allah. Pasti banyak hak Allah yang terabaikan ketika melakukan ibadah. Tah dosa eta teh. Makanya istighfar. Tak heran kalau setiap selesai kita sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, yang pertama kali dilakukan oleh Nabi apa? Istighfar, astagfirullah, bukan alhamdulillah, bebas, bukan begitu. Kenapa istighfar? Kayak udah bikin dosa. Iya, udah bikin dosa dalam sholat. Apa dosanya? Mungkin aspek kekhusyuan itu yang pasti ya. Mungkin aspek niat, ada campur-campur niat duniawi dengan sholatnya. Mungkin ada kelalaian dalam gerakan-gerakan sholat, bacaan-bacaan sholatnya ya. Dan seterusnya, banyak tuh kekurangan. Kekurangan itu terabaikannya hak Allah ketika kita melakukan ibadah. Dosa itu istighfar. Makanya kata Allah, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqomahlah kamu dalam beribadah dan istighfar karena banyak kekurangan. Wailul musyrikin, dan celakalah orang-orang musyrik. Jadi itu ayat menjelaskan sifat Allah Al-Wahid dalam konteks memberitahukan ke umat bahwa inti sari dakwah para nabi, para rasul itu mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Demikian juga ketika Allah menerangkan permasalahan dakwah mengajak manusia kepada Islam. Mengajak manusia untuk tunduk patuh kepada keagungan Allah Azza wa Jalla. Allah sebut nama Al-Wahid di dalam konteks itu. Seperti surah Al-Hajj ayat 34. Allah berfirman, fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Kata Allah, ilah kalian, sesembahan kalian adalah sembahan yang esa. Maka taslimlah kamu, pasrahlah, tunduklah kamu kepadanya. Wa basyiril mukhbitin. Sampaikan berita gembira kepada orang yang mukhbit. Mukhbit itu istiqamah, continue di dalam melakukan ketaatan. Mukhbit itu sama dengan qanit. Qanit itu dawamu ta'ah, dawam di atas ketaatan. Terus menerus dalam ketaatan. Wabasyiril mukhbitin. Berikan berita gembira kepada orang seperti itu. Jadi ketika menyuruh taslim, sadrah, pasrah, sumrah, tunduk, taat, patuh, satya, satu kepada Allah Azza wa Jalla, Allah menyebut nama Al-Wahid. Nama dirinya plus sifat bagi diri. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu. Ilah kalian adalah ilah yang esa.
Sembahan kalian adalah sembahan yang tunggal. Pasrahlah kamu. Tunduk patuhlah kamu kepadanya. Dan istiqomah di atas itu, sampaikan berita gembira kepada orang-orang seperti itu. Dia akan bahagia dunia, bahagia akhirat. Juga diterangkan dalam surah Al-Anbiya 108. Allah berfirman, "Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, fahal antum muslimun." Katakan oleh Muhammad, aku ini diberi wahyu. Isi wahyunya menyatakan ilah kalian adalah ilah yang esa. Fahal antum muslimun, maukah kalian tunduk kepada satu ilah ini? Perintah Allah untuk tunduk kepada keagungan Allah itu dalam konteks menyebut keesaan Allah. Keesaan Allah disebut dalam rangka agar orang tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Ankabut 46 menyatakan wa ilahukum ilahu wahid wa nahnu lahu muslimun. Ilah kita, wa ilahuna bukan ilahukum. Wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Ilah kita, ilah kalian satu. Dan hanya kepadanya kita semuanya taslim, tunduk dan patuh. Demikian juga ketika Allah mensucikan dirinya. Dari apa? Dari tuduhan orang-orang bahwa Allah punya anak. Ada orang yang menuduh, mengklaim, meyakini Allah punya anak. Iya. Yahudi beranggapan begitu. Uzair anak Allah. Nasrani menyatakan Isa bin Maryam anak Allah. Orang-orang musyrik menyatakan bahwa para malaikat itu anak-anak Allah bergender perempuan. Banyak tuh kalangan manusia yang mengklaim bahkan menjadikan itu sebagai bagian dari keyakinan mereka. Allah punya anak. Dalam konteks membantah semuanya itu, Allah menyatakan, "Lau aradallahu ayyattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Subhanahu huwallahul wahidul qahhar." Kata Allah, seandainya Allah mau mengambil satu anak, bukan seorang. Karena Allahnya bukan orang, kalau Allah punya anak gak mungkin dalam bentuk orang, ya enggak? Seandainya Allah mau punya anak, pasti dia akan memilih bentuk anak yang sesuai dengan yang Allah kehendaki. Gak akan bentuk orang, gak akan bentuk binatang, gak akan bentuk apa, pasti bentuk istimewa, luar biasa kan gitu ya. Tapi kata Allah subhanahu, maha suci Allah. Maha suci artinya bantahan terhadap anggapan orang bahwa Allah punya anak. Allah suci dari hal itu. Lalu di akhir ayatnya Allah menyatakan Wallahul wahidul qahhar. Dia adalah Allah yang esa dan perkasa. Ditetapkan Allah esa dalam hal penyembahan. Dalam konteks membantah bahwa Allah punya anak karena ada isyarat kalau Allah punya anak pasti anaknya juga bakal disembah, ya enggak? Kalau umpamanya seseorang punya kuasa di dunia, semua yang berkaitan dengan orang ini juga ikut berkuasa walaupun tidak punya jabatan, ya enggak? Umpamanya anak raja, anak-anaknya semua kerabatnya ditakuti itu oleh rakyat. Atau apapun presidennya kok, menterinya kok, dan seterusnya itu ikut arogan, ya enggak? Kalau orang. Oleh karena itulah, maka kalau Allah punya anak berarti ada sesembahan yang harus disembah selain Allah.
Makanya Nabi SAW juga oleh Allah diperintahkan, qul, katakan olehmu, hai Muhammad, kalau Allah punya anak, aku yang pertama kali menyembah sang anak itu. Kalau, tapi kan tidak. Oleh karena itulah maka dalam konteks membantah bahwa Allah punya anak, Allah tegaskan Allah adalah ilah yang satu. Satu-satunya sembahan, gak ada saingan. Kalau anak Allah punya anak berarti ada dua yang disembah. Apalagi umpamanya ibunya juga disembah. Sehingga ketika membantah keyakinan orang yang meyakini sesembahan itu ada 3. Disebutnya Trinitas. Allah menyatakan wala taqulu thalatha intahu khairal lakum innamallahu ilahu wahid. Jangan kalian berkata thalatha. Tuhanku itu ada 3, Bapa, Anak, dan satunya ibu apa Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu bukan ibu berarti ya. Maryamnya disembah apa tidak? Saya nggak tahu. Tapi yang jelas pernah lihat patung Maryam di gerejanya ya. Disembah apa tidak? Disembah. Tapi konon 3 Trinitas itu 1 Ruhul Kudus. Ruhul Kudus yang dimaksud malaikat Jibril atau siapa? Jadi 4 atau. Wala taqulu thalatha. Jangan kalian katakan sembahanku ada 3. Intahu khairul lakum. Berhenti dari keyakinan itu. Itu lebih baik bagi kamu. Sebab apa? Innamallahu ilahu wahid. Sebab Allah adalah satu-satunya sesembahan yang tunggal. Makanya siapa orang yang meyakini ada 3 sembahan, Al-Quran menegaskan kafir. Kafir menurut versi kita. Versi kita selain Islam kafir gitu ya. Kalau versi orang, oh yang kafir itu yang tidak bertuhan. Itu versi mereka, silakan saja. Jangan memaksakan keyakinan kita ke mereka. Atau mereka ke kita. Kata siapa orang yang punya 3 sembahan itu kafir? Allah menyatakan dalam surah Al-Ma'idah 73, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Sungguh telah kafirlah. Ini kata Allah. Siapa yang telah kafir? Orang-orang yang berkata Allah itu salah satu dari 3 sesembahan. Satu oknum di antara 3 sesembahan. 3 Tuhan, ada 3 Tuhan. Uyuhan tu parebut hak. Nah, telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwa Allah itu salah satu di antara 3 sembahan. Allah mengatakan, wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Tidak ada sembahan yang hak kecuali satu-satunya sembahan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika membantah konsep Trinitas yang menyatakan Allah punya anak. Demikian juga ketika Allah membongkar kebatilan akidah orang-orang musyrik. Allah sebut dirinya dengan sebutan wahid. Seperti yang Allah ungkapkan dalam Al-Quranul Karim. Dalam surah Al-An'am ayat yang ke-19. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah? Qulillah. Syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh a innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra qul la ashhad qul innama huwa ilahu wahid wa innani bari'um mimma tusyrikun. Katakan, siapa yang lebih besar persaksiannya? Siapa yang lebih besar persaksiannya?
Maksudnya lebih besar, lebih dipercaya persaksiannya. Jawab, Allah lah. Allah menjadi saksi antara aku dan kalian. Dan telah diberi wahyu kepadaku Quran ini agar aku memberi peringatan kepada kalian dengan Quran ini. Apakah kalian menyaksikan bahwa ada sesembahan-sembahan lain selain Allah? Katakanlah, dialah ilah yang esa, sesembahan yang wahid yang esa. Dan sungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sekutukan dengan Allah. Jadi Allah menyebut dirinya dengan ilahu wahid, Allah yang tunggal yang esa, dalam rangka untuk membantah keyakinan orang-orang musyrik yang menyatakan ada sembahan lain yang layak disembah selain Allah. Dibantah. Dalam surah An-Nahl 51 Allah berfirman, wa qala Allahu la tattakhidhu ilahaini itsnain innama huwa ilahu wahid fa iyaya farhabun. Berfirman Allah, jangan kalian mengambil dua sesembahan. Hanyalah Dia Allah satu-satunya sesembahan. Dan hendaklah hanya kepadaku kalian merasa takut. Ya. Dalam konteks menjelaskan keagungan Allah dan kesempurnaan kekuasaan Allah, serta tunduknya seluruh makhluk kepada Allah pada hari kiamat, Allah pun menyebut dirinya dengan sebutan wahid. Seperti dalam surah Ghafir ayat 16. Yaumahum barizun la yakhfa 'alallahi minkum syai'. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Pada hari kiamat mereka bangkit semua. Manusia semua dibangkitkan setelah kematian mereka. Tak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah dari diri mereka. Semua sudah serba terlihat. Gamblang jelas. Lalu ditanya oleh Allah, limanil mulkul yaum, milik siapa kekuasaan pada hari ini? Kalau di dalam hadis-hadis Allah berfirman, ainal jabbarun, aina mulukul arad, mana para diktator yang dahulu pernah berkuasa di muka bumi? Mana para raja yang pernah memiliki kekuasaan yang besar luas di muka bumi? Mana? Limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan pada hari ini? Dijawab lillahil wahidil qahhar, hanya milik Allah yang esa dan perkasa. Termasuk dalam surah Ibrahim ayat 48 ketika Allah mengganti langit dan bumi dengan langit bumi yang lain. Ini kan hancur nanti. Pada waktu kiamat ditiup sangkakala seluruh alam jagat raya hancur. Adakah bumi lain, langit lain? Ada nanti. Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Ibrahim 48, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Ketika pada hari bumi yang sekarang dan langit yang sekarang diganti dengan bumi dan langit yang lain. Wa barazu lillahil wahidil qahhar, maka bangkitlah, muncullah seluruh makhluk yang pernah ada untuk berdiri di hadapan Allah yang esa dan perkasa. Jadi semua penjelasan tentang disebutnya sifat Allah Al-Wahid diterangkan dalam berbagai macam konteks yang menunjukkan keesaan Allah dalam hal semua yang diterangkan tadi. Allah esa dalam zat, esa dalam hal sifat, esa dalam hal juga
keuluhiyahan atau hak untuk disembah dan seterusnya, semuanya itu menunjukkan keesaan Allah Azza wa Jalla. Berkata muallif, wa qad afada hadhanil isman al-wahid wal ahad. Tuwahhadur Rabb subhanahu bi jami'il kamalat bihaitsu la yusyariku fiha musyarik. Wa anna al-wajib 'ala al-ibad tauhiduhu 'aqlan wa qawlan wa 'amalan bi ay ya'tarifu bi kamalihil mutlaq wa tafarrudihi bil wahdaniyah wa yufarriduhu bi anwa'il ibadah. Semua penjelasan tadi menerangkan ditauhidkan atau diesakannya Allah dalam seluruh sifat kesempurnaan. Dalam arti tidak ada yang menyerupai. Maka wajib bagi setiap hamba mentauhidkan Allah baik secara akidah, ucapan ataupun amalan dengan mengakui kesempurnaan mutlak bagi Allah dan mengesahkan Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam jenis ibadah. Esahkan dalam dua hal. Pertama, ibadah hanya ditujukan kepada Allah. Kedua, niat ketika ibadah kepada Allah juga hanya untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Sebab ada kala ibadahnya kepada Allah, tapi niat ibadah itu dibagi dua, ya enggak? Untuk Allah sebagian, untuk manusia sebagian. Baik manusia itu ingin pujiannya, ingin komennya, ingin sanjungannya, ingin apresiasinya, ingin dikasih likes atau jempol gitu ya. Atau menginginkan hartanya, jabatannya, pangkatnya, kekuasaannya, popularitasnya, nebeng beken gitu. Banyak orang melakukan ibadah kepada Allah dengan niat meraih keuntungan dunia. Itu banyak. Itu berarti tidak ditauhidkan dalam hal niat syirik. Walaupun syirik kecil. Riya, sum'ah, ujub, takabur itu syirik kecil. Pelakunya tidak keluar dari Islam. Pelakunya tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar karena menduakan niat ketika beribadah kepada Allah. Ibadahnya kepada Allah tapi niatnya dibagi dua. Nah, kesimpulan dari pembahasan tentang keesaan Allah, Allah itu esa, diringkas, dirangkum dalam poin-poin berikut ini. Poin pertama, makna dari Allah itu esa adalah nafyul mathal wan nid wal kufu min jami'il wujuh. Pertama, dinafikannya, bukan nama masjid ini dinafikan teh. Dinafikan itu ditiadakan, ditolak, diingkari, permisalan dengan Allah, tandingan bagi Allah, yang selevel dengan Allah ditiadakan. Tidak ada yang semisal dengan Allah, tidak ada yang bisa menandingi Allah, tidak ada yang selevel dengan Allah dalam seluruh aspek. Itu nafi. Nafinya itu nun fa iya. Kalau nama masjid ini nun fa ain, pakai ain, nafa dari an-nafa. An-nafa itu manfaat. An-nafi artinya yang memberi manfaat. Semoga masjid ini memberi manfaat. Jadi pertama nafi. Keesaan Allah bermakna nafi. Nafi apa? Yaitu mengingkari, meniadakan, menolak permisalan dengan Allah. Tandingan bagi Allah. Atau yang sekufu, yang sebanding, selevel. Enggak ada. Dalam seluruh aspek. Dan ini ditegaskan oleh Allah dalam banyak ayat. Di antara Maryam ayat 65. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu mengetahui ada yang sebanding dengan Allah? Dalam surah Al-Ikhlas. Walam yakul lahu
Kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan Allah. Dalam surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal, serupa dengan Allah. Ini poin pertama. Keesaan Allah mencakup makna menafikan sesuatu yang serupa, sebanding, selevel dengan Allah. Ini poin pertama. Poin kedua, butlanut takyif. Batilnya takyif. Takyif itu artinya deskripsi yang berdeskripsi penjelasan penerangan tentang sifat Allah. Batil, tidak boleh. Sifat Allah dideskripsikan baik dengan deskripsi yang jelas ataupun yang samar. Baik sifat Allah sifat yang dzatiyah atau sifat yang fi'liyah. Sifat dzatiyah itu menyangkut fisik Allah. Zat Allah. Contoh Allah punya tangan. Wajib kita yakini sebab Allah menjelaskan dalam Al-Quran. Cuma gak boleh ditakyif. Pertama gak boleh dipermisalkan, diserupakan. Oh tangan Allah seperti tangan anu, gak boleh. Kedua gak boleh ditakyif. Ditakyif itu dideskripsikan. Baik dengan deskripsi yang jelas, umpama tangan itu bentuknya begini, warnanya begini, panjangnya segini, lebarnya segini. Itu takyif. Atau dengan deskripsi yang tidak jelas, umpama tangan Allah itu panjangnya 3 kali dari lebarnya. Tidak jelas kan? Tapi itu takyif, tidak boleh. Jadi takyif itu menggambarkan, menjelaskan sifat Allah berdasarkan akal yang terbatas. Kenapa tidak boleh untuk ditakyif atau dideskripsikan? Karena uniknya sifat Allah. Karena esanya sifat Allah. Karena esa nggak ada yang serupa. Karena esa nggak ada yang semisal. Karena esa nggak bisa digambarkan dengan memperbandingkan dengan yang ada. Karena apa? Karena memang tidak ada bandingannya, tidak ada yang serupa. Karena itulah maka tidak boleh ada yang menyerupakan. Tidak boleh dideskripsikan karena memang Allah sendiri tidak mendeskripsikannya secara detail. Yang Allah terangkan hanya sebagian dari sifat. Allah punya mata, iya. Allah punya tangan, iya. Allah punya betis, iya. Diterangkan dalam Al-Quran. Tapi bagaimana matanya? Laisa kamitslihi syai'un. Terus kumaha tuh? Jangan kumaha. Eta takyif, nggak boleh. Pokoknya mata Allah tidak ada yang serupa. Tidak boleh dideskripsikan. Wajib diyakini. Kenapa wajib diyakini? Kan Allah yang beritahu. Tangan Allah di atas tangan mereka. Yadullahi fauqa aydihim. Tajri bi'ayunina. Perahu Nabi Nuh itu ngangkleng apa ngangkleng? Ngangkleng dengan tatapan mata kami. Ngangkleng itu ya perahu lah di ngangkleng di air. Naon bahasa Indonesia? Berlayar. Berlayar dengan tatapan mata kami. Kata Allah, mata kami. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari kiamat nanti Allah menyingkapkan betisnya. Disuruhlah orang untuk sujud tapi mereka tidak mampu sujud. Jadi pada hari kiamat Allah singkapkan betisnya, hayo sujud. Orang-orang ingin sujud, tapi nggak mampu sujud. Di dunia bisa sujud tapi tidak mau. Di akhirat mau sujud, tapi tidak bisa. Jagreg gue tonggong nanti. Siga besi. Siapa mereka? Diterangkan oleh para ulama. Salah satunya kita dulu pernah membahas
sebuah kitab namanya Ahamiyatus Sholatil Jamaah, susunan Syekh Fadl Ilahi. Salah satu tafsiran dari ayat itu yang tidak bisa sujud padahal ingin sujud ketika Allah perintahkan adalah orang yang tidak sholat berjamaah di masjid tanpa uzur bagi laki-laki. Hags ya. Kalau orang yang tidak sholat jelas. Sekarang mereka bisa sholat, bisa sujud tapi tidak mau. Nanti mah pingin sujud. Di alam kubur pingin sujud, pingin sholat tapi nggak bisa. Nggak mampu. Di sini sekarang mampu tapi tidak mau. Balasannya awas nanti. Jadi yang kedua butlanut takyif. Batilnya takyif. Takyif itu mendeskripsikan, menerangkan sifat Allah dengan deskripsi tertentu. Termasuk bertanya kaif. Bagaimana sih sifat Allah? Nah itu berarti meminta penjelasan. Berkata Imam Malik rahimahullah ketika ditanya, ya Imam, Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Kaifa istawa? Ya wahai Imam, Allah istiwa di atas arsy. Istiwa itu tegak. Bagaimana sih tegaknya Allah? Nah, bagaimana itu meminta penjelasan. Apa kata Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun. Kata beliau, istiwa itu maklum. Maklum itu diketahui makna. Istiwa itu tegak. Allah tegak di atas arsy ya. Dengan makna gimana? Dengan makna yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah. Oh kalau umpamanya Allah istiwa di atas arsy menyerupai makhluk. Berarti itu makna yang tidak layak. Bukan begitu maknanya. Oh kalau Allah istiwa di atas arsy berarti butuh arsy. Berarti bukan begitu maknanya. Karena tidak layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah. Oh kalau Allah istiwa di atas arsy berarti arsy-nya lebih besar daripada. Berarti bukan begitu maknanya. Wajib diyakini Allah itu istiwa. Karena Allah yang menjelaskan. Kata Imam Malik, al-istiwa ma'lumun. Wal kaifu majhulun. Cara gimana istiwanya majhul. Nggak ada yang tahu. Karena nggak ada penjelasan. Allah Rasulnya tidak menerangkan. Nggak bisa diserupakan karena laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa juga digambarkan dengan gambaran tertentu karena itu akal, sedangkan ini perkara gaib menyangkut Allah. Jangan, sudah yakini Allah istiwa tapi cara istiwanya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai. Wal imanu bihi wajib, kata Imam Malik, iman bahwa Allah istiwa wajib. Karena Allah menerangkan itu dalam Al-Quran. Dan bertanya bagaimana caranya istiwa, ini bid'ah. Lalu Imam Malik menyuruh orang itu keluar. Kayak itu, keluar sing jauh. Ke Sabrang, kapal yang diusir itu orang. Karena apa? Khawatir syubhat dia itu menyebar. Beliau tidak menyatakan, dia mah bodoh, penjelasan saya pasti lebih didengar daripada dia. Biarkan dia. Enggak, usir. Sana. Jauh-jauh. Lihat apa yang terjadi pada majlis Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau seorang ulama ahlus sunnah. Pada sesi tanya jawab, ada orang yang bertanya, wahai imam, telah beredar sebuah pemahaman di kita tentang orang muslim yang berdosa besar. Apa dia muslim atau kafir? Disebut muslim dia melanggar dosa besar. Disebut kafir tapi dia masih sholat, masih meyakini rukun Islam, rukun iman. Bagaimana status orang ini? Itu pertanyaan jamaah kepada Imam Hasan Al-Basri. Belum lagi menjawab, aripak celegedeg ada seseorang. Celegedeg itu berdiri, yang tadinya apa? Duduk.
Dalam bahasa Sunda disebut kecap panganter. Kata pengantar. Jadi kalau ada kata kerja, dalam bahasa Sunda mah ada kata penghantar. Umpamanya amdahar, regot nginum, jung nangtung, berbet lumpat gitu ya. Dog nyedeng gitu. Sehingga gitu. Hanya adalah bahasa Sunda. Bahasa Indonesia tidak ada. Kadang-kadang untuk menerangkan suatu kejadian gak disebut kata kerjanya, tapi disebut kata pengantarnya aja, kecap pengantar gitunya. Berbet, gajleng, corelat, blug, hos. Nah kayak gitu tuh. Hanya ada dalam bahasa Sunda. Jadi, naon tadi. Ada orang yang celegedeg, jung nangtung. Dia berkata, menurut saya gak beradab nih orang. Menyela ucapan gurunya. Dan mendahului dalam menjawab, sotoy. Menurut saya orang muslim yang berdosa besar itu tidak muslim, tidak kafir. Tapi berada di pertengahan antara dua hal ini. Disebut dengan istilah al-manzilah bainal manzilatain. Manzilah itu satu kedudukan. Di antara dua kedudukan. Islam tidak, kafir tidak. Lalu dia menguatkan dengan ayat, dengan dalil. Lalu dia pergi ke pojok masjid karena penjelasannya menarik, rasional, logis gitu ya. Dan retorikanya memikat. Orang banyak yang ikut. Imam Hasan Al-Basri tinggal. Apa? Kata orang itu namanya Wasil bin Atha. Seorang tokoh Mu'tazilah yang melahirkan pemikiran Mu'tazilah. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Qad i'tazal Wasil. Wasil telah i'tizal dari kita. I'tizal ini memisahkan diri. Semenjak saat itu maka dia disebut kelompok Mu'tazilah. Berasal dari kata i'tizal. Lihat. Pengaruh satu orang murid yang sotoy yang tidak beradab melahirkan kebid'ahan yang sampai sekarang terus berkembang sampai hari kiamat. Kalau dibiarkan begitu tuh. Makanya Imam Malik mengusir orang tadi. Karena apa? Mencoba mentakyif salah satu di antara sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua, keesaan Allah mencakup makna batilnya takyif. Tidak boleh mentakyif. Ketiga, itsbatu jami sifatil kamal. Bihaitsu la yafutuhu minha sifatun wala na'tun dalun alal jalal wal jamal litafarrudihi jalla wa azza bil kamalil mutlaqil ladzi la naqsa fihi biwajhin minal wujuh. Ketiga, keesaan Allah bermakna tetapnya seluruh sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Tidak ada satupun sifat yang menunjukkan kemuliaan, keagungan, keindahan, kesempurnaan kecuali seluruh sifat Allah itu sempurna. Tak ada satupun kekurangan dari sifat Allah dari segala aspek. Ini yang menyebab Allah Esa. Karena selain Allah, sifat yang dimiliki makhluk tidak sempurna. Seperti hayat, hidupnya Allah sempurna. Tidak diawali oleh ketiadaan, tidak diakhiri oleh kematian. Sedangkan makhluk berawal dari tidak ada, lalu hidup dan berakhir dengan mati. Termasuk malaikat ya. Selama hidupnya, kalau makhluk banyak kekurangan. Ada sedih, ada takut, ada sakit gitu ya. Ada penderitaan. Kalau Allah tidak. Termasuk malaikat, apakah hidupnya juga ada kekurangan? Iya. Malaikat merasa takut, malaikat juga pingsan. Selama hidupnya. Al-Quran yang menerangkan. Dan seterusnya. Demikian juga penglihatan pendengaran. Kita pendengaran sekarang
penglihatan juga sekarang cekas. Setelah di atas 20 tahun, 30 tahun mulai suram, buram. Lama-lama butuh kacamata. Kacamatanya beragam. Ada yang plus, ada minus, ada silinder, macam-macam. Banyak kan sekarang masih muda pakai kacamata ya. Kalau saya belum pakai kacamata. Karena masih muda. Masih normal. Baca resep obat juga atau masih bisa. Bukan resep ingredient obat yang kecil masih saya bisa baca. Tanpa kacamata. Masih normal. Jadi manusia banyak kekurangan. Allah sempurna dalam seluas itu. Karena itu Allah Esa. Salah satu makna yang tercakup dalam keesaan Allah adalah seluruh sifatnya sempurna, nggak ada kekurangan. Itu yang ketiga. Yang keempat, anna lahu min kulli sifatin min tilka sifat a'dhamuha wa ghayatuha wa muntahaha. Bahwa Allah memiliki semua sifat yang merupakan puncak dari kesempurnaan atau kebaikan sifat. Ini sebenarnya semakna dengan yang barusan. Allah berfirman dalam An-Najm 42, wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya di diri Allah lah berakhirnya segala sesuatu. Maknanya puncak segala sesuatu kebaikan ada di sisi Allah. Dan akhir seluruh kehidupan ada juga di sisi Allah Azza wa Jalla. Kelimanya, Allah disucikan dari seluruh kekurangan dan aib. Salah satu di antara makna keesaan Allah adalah Allah itu nggak punya aib. Allah nggak punya kekurangan. Allah suci dari semua kekurangan. Dan itu kenapa dikaitkan dengan keesaan Allah? Karena hanya Allah satu-satunya yang seperti itu. Selain Allah ada kekurangan. Makna tasbih, subhanallah wa bihamdihi, itu takkid. Subhanallah tasbih, wa bihamdihi tahmid. Tasbih adalah nafi, tahmid adalah itsbat. Adanya nafi dan itsbat menunjukkan kesempurnaan zat yang disifati tersebut. Apa maknanya? Tasbih disebut nafi karena tasbih artinya mensucikan Allah dari semua aib dan kekurangan. Allah nggak punya aib. Allah nggak punya kekurangan. Itu nafi. Nafi itu menafikan, menolak, meniadakan semua aib dan semua kekurangan dari diri Allah. Allah nggak punya kekurangan. Jadi Allah disucikan karena tidak ada sedikit pun kekurangan atau aib yang nggak layak bagi diri Allah. Adapun tahmid, pujian bagi Allah karena kesempurnaan seluruh sifat yang dimilikinya. Maka antara tasbih dan tahmid saling mendukung, saling menguatkan. Dan itu tercakup dalam keesaan Allah. Selain Allah nggak ada yang tidak punya aib. Selain Allah tidak ada yang memiliki sifat yang sempurna. Dan beberapa poin lain banyak yang tercakup, tapi beberapa poin tadi cukup untuk menjelaskan makna keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Cukup ya penjelasan kita sampai di sini saja. Insya Allah kita akan lanjut di hari Selasa yang akan datang. Pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya puasa qadha pada bulan Sya'ban? Boleh, nggak masalah. Bagi yang punya hutang saum Ramadan kemarin dan sekarang belum diqadha, segera di bulan Sya'ban. Salah satu
penyebab kenapa Nabi SAW lebih banyak saum di bulan Sya'ban, saum sunnah. Berkata Imam Ibn Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif, bab wadhaifu syahri Sya'ban. Salah satu alasannya adalah karena menemani istri-istrinya saum qadha. Istri-istrinya pasti punya hutang saum. Nyaris tak ada wanita yang tidak punya hutang saum kecuali yang siklus haidnya tidak normal atau yang sudah menopause. Kalau yang normal pasti punya hutang saum. Lalu harus diqadha. Nabi SAW mendampingi istrinya ikut saum biar seru suami istri saum. Dan itu dilakukan di bulan Sya'ban. Dibolehkan. Bagaimana menurut Quran atau hadis tentang moon water, air bulan? Menjemur air di bawah cahaya bulan untuk memperoleh energi agar mencapai cita-cita atau kekuatan menghadapi kehidupan. Baru dengar. Wallahu alam. Kalau Quran sunnah saya belum pernah dengar. Nggak pernah mendengar penjelasan para ulama. Nah sekarang boleh nggak berkeyakinan begitu? Tergantung hasil research. Hasil eksperimen. Tanya ke ahlinya apakah cahaya bulan mengandung zat tertentu yang larut ke dalam air lalu airnya berkhasiat? Kalau matahari kita tahu mengandung sinar ultraviolet, vitamin D yang bagus ke tubuh gitu ya. Itu ada penelitiannya ya. Boleh dipercaya? Boleh. Walaupun tidak ada ayat dan hadis yang menerangkan bahwa cahaya matahari bermanfaat bagi tubuh, nggak masalah karena ada research. Nah sekarang sinar bulan. Kalau ada research yang menunjukkan itu dan terbukti ya boleh kita yakini. Boleh kita memanfaatkan itu. Tapi kalau tidak ada, berarti hanya khurafat. Hanya mitos, tidak boleh diyakini. Ya. Yang jelas dari Quran Sunnah tidak ada. Apakah pada malam nisfu Sya'ban ada amalan sholat malam khusus dan siangnya puasa? Apakah ada dalilnya dan hadisnya? Ada dalilnya dan hadisnya. Imam Ibn Rajab menjelaskan di dalam kitab Lataiful Ma'arif tadi secara gamblang. Tapi hadisnya maudhu, palsu. Diterangkan kepalsuan. Kalau palsu berarti bukan dari Nabi SAW. Boleh diamalkan? Nggak boleh. Bukan nggak boleh tahajud dan saum di bulan Sya'ban. Bagus, silakan tiap malam tahajud. Silakan saum sunat siang harinya sesering mungkin. Daud boleh, Ayamul Bid, Senin Kamis gitu ya, boleh. Tapi tidak boleh diyakini itu kekhususan di bulan Sya'ban. Silakan sholat setiap malam pertengahan Sya'ban, awal Sya'ban, akhir Sya'ban, setiap malam di bulan Sya'ban sebagai tahajud biasa. Tapi kalau mengkhususkan diri itu perlu dalil yang sahih dari Nabi SAW. Apakah boleh hadir di yasinan kematian tetangga depan rumah karena menjauhi madarat yang lebih besar jika kita tidak datang? Tapi setelah yasinan mereka menghidangkan makanan yang banyak. Bagaimana sikap kita? Menghindarkan madarat yang lebih besar itu apa? Mana yang lebih besar madaratnya? Dibenci oleh orang atau dibenci oleh Allah? Kalau kita datang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Diancam dengan azab. Nabi SAW menyatakan kumpul-kumpul di tempat orang yang kematian setelah kematian. Apalagi makan-makan.
itu dosanya sama dengan niyahah. Niyahah itu meratap dosanya. Dan meratap termasuk amalan jahiliyah, diancam. Kata Nabi SAW, beliau menyatakan, an-naihah idza lam tatub qabla mautiha. Wanita yang meratap, kalau dia tidak taubat sebelum kematiannya akan diazab dalam bentuk diberikan pakaian ad-dir'u min jarab wan nuhas. Pakaian dari jarab, kuman-kuman dan logam yang cair. Kenapa logam mencair? Panas. Itu azab bagi orang yang meratap dan dosa yang sama dengan meratap. Itu madaratnya besar apa tidak? Besar. Mana yang lebih besar dibanding umpamanya hanya diomongin oleh tetangga. Diomongin ke tetangga, mual cecel, mual bongcel, mual rahet-rahet acan, mual bared-bared acan. Anggap we radio butut. Itu madaratnya lebih kecil dibanding diancam dengan azab. Jadi tinggal pilih ya, tinggal pilih. Mending dimurkai oleh Allah tapi diridhoi oleh manusia, atau sebaliknya mending diridhoi oleh Allah tapi walaupun dibenci oleh manusia. Kita tidak mungkin meraih keridhaan seluruh manusia, enggak mungkin. Kata Imam Asy-Syafi'i, ridhallah ghayatun la tudrak. Ridha manusia adalah tujuan yang mustahil tercapai. Jangan cari ridha manusia, cari ridha Allah walaupun berefek manusia membenci kita. Enggak masalah. Ustaz, doa di saat sujud itu contohnya seperti Subhana rabbiyal a'la. Minimal 3 kali, maksimal boleh. Masa itu apa? Doa di saat sujud itu contoh redaksinya Subhana rabbiyal a'la. Boleh pakai wabihamdih? Boleh. Wabihamdih. Sanadnya hasan. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal. Minimal 3 kali, boleh lebih. Atau kalau ingin lebih lagi, setelah subhana rabbiyal a'la, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya. Selebihnya boleh. Doa apa saja bebas. Boleh diambil dari Quran? Boleh. Dengan catatan 2 syarat. Pertama, tidak dengan niat membaca Quran. Kedua, langsung lafaz doanya. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kan ayat Quran. Kita baca. Tapi itu langsung ke doa. Kalau ayatnya wa minhum may yaqul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Nah, wa minhum may yaqulnya jangan dibaca. Kalau itu dibaca berarti baca Quran, bukan baca doa. Boleh setelah subhana rabbiyal a'la kita baca Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Langsung lafaz doa. Walaupun dari Al-Quran. Jangan dibaca dari la yukallifullahu nafsan illa usan laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasab. Rabbana la tu'akhidna. Itu mah baca Quran itu. Jadi pertama niat doa bukan niat baca Quran. Yang kedua langsung lafaz doanya tidak dari awal. Kalau dari hadis boleh. Berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi sholati." Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu doa yang aku baca dalam sholatku. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, "Qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant." Faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini yang diajarkan oleh Nabi kepada Abu Bakar yang dibaca dalam sholat. Timbul pertanyaan kapan
Digerakkan mana? Karena Nabi tidak merinci, Abu Bakar juga tidak merinci. Ini ketika berdiri, ruku, sujud atau gimana gitu kan? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram memasukkan hadis ini ke dalam bab doa tasyahud akhir. Beliau menganjurkan baca ini pada waktu tasyahud akhir setelah innaka hamidum Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masih dajjal. Baca doa ini. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsir dan seterusnya. Tapi berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, lebih bagus doa ini baca ketika sujud. Karena Abu Bakar tidak merinci. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku doa yang aku baca dalam sholatku. Tidak dirinci di mana. Dan doa terbaik adalah ketika sujud. Baca ini dalam sujud, kata Syekh Al-Utsaimin. Jadi intinya boleh membaca doa apapun di dalam sujud selama tidak membaca Al-Quran. Kalau doa itu diambil dari Al-Quran, maka langsung lafaz doanya dan meniatkan untuk berdoa bukan membaca Al-Quran. Apakah betul ada hadis atau perkataan para ulama yang menyebutkan bahwa orang yang memikirkan diri sendiri ialah orang yang mati kerdil? Aduh, baru dengar ya. Mungkin ada hadis ini tapi saya belum tahu. Kurang baca. Mungkin saja memang tidak ada. Puluhan tahun ngutak-ngatik hadis asa baru dengar gitunya. Tapi mungkin ada, tapi kita belum tahu mungkin. Bagi yang sudah tahu kasih tahu, ini tambahan ilmu. Karena apa? Ilmu itu jauh lebih luas daripada lautan. Seumur hidup orang menyelami lautan, seluruh tempat lautan tidak akan terdatangi sebelum kecuali pasti dia mati lebih dahulu. Ya enggak? Itu lautan. Ilmu ini lebih luas daripada lautan. Seumur hidup kita habiskan untuk ilmu pasti banyak yang tidak kita ketahui. Tidak akan terjangkau. Bahkan lebih banyak yang tidak diketahuinya daripada diketahui. Jadi sangat mungkin kalau umpamanya belum tahu sesuatu karena belum mencapainya gitu ya. Seperti para ulama zaman dahulu, ada yang hadis sampai ke mereka, tidak sampai ke yang lain dan sebaliknya. Mereka keburu mati. Tapi mungkin saja memang sama sekali tidak ada, lalu diada-adakan oleh orang. Nah, untuk itu dibutuhkan apa? Validasi. Dengan cara mana referensinya? Dalam kitab apa? Riwayat siapa? Bisa kita periksa insya Allah. Jadi saya baru mendengar hadis atau perkataan ulama yang mengatakan orang kerdil, orang yang memikirkan diri sendiri adalah orang mati kerdil. Coba lafaz Arabnya gimana ya? Bahasa Arab, orang yang memikirkan diri sendiri. Apa bahasa? Alladzi yufakkiru nafsahu. Orang itu mati kerdil. Saya mutu kerdilan. Kan mati dalam keadaan kerdil. Kerdil apa bahasa Indonesia kerdil itu? Kecil? Bahasa Arabnya apa? Umpamanya alladzi yatafakkaru nafsahu saya matu saghiran atau hadiran. Akan haqiran, akan mati dalam keadaan hina atau kecil. Belum pernah dengar itu yang seperti itu. Mungkin ada tapi saya belum tahu. Mungkin benar-benar tidak ada. Terakhir, tempat Allah dikatakan di arsy atau lebih dekat dengan urat leher. Apakah itu termasuk mentaklif Allah? Tidak dikatakan tempat Allah di arsy, tidak.
Hanya dikatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah istiwa di atas arsy. Tapi ba'inun min khalqih, terpisah dari makhluknya. Istiwanya Allah di atas arsy tidak nempel di arsy. Tidak bertumpu pada arsy dan tidak menempati arsy. Apapun yang terjadi pada diri arsy gak ngaruh apa-apa kepada Allah. Kalau arsy-nya hancur pada waktu kiamat, apakah Allahnya jatuh? Enggak. Kalau berpemahaman begitu berarti menyamakan istiwanya Allah di atas arsy seperti makhluk. Makhluk saya umpamanya duduk di atas kursi, nempel apa tidak? Nempel. Kalau kursinya reyot terus amruk, sayanya gimana? Jatuh. Itu saya, itu makhluk. Allah mah tidak begitu. Ba'inun min khalqih. Jangan difahami kalau Allah istiwa di atas arsy, difahami berarti butuh arsy. Enggak. Nempel di arsy, nempati arsy. Enggak. Kalau arsy-nya hancur, Allahnya jatuh. Padahal waktu kiamat arsy-nya terpengaruh enggak? Iya. Allah menyatakan wa yahmilu arsya rabbika yauma idzin samaniyah. Pada waktu kiamat terjadi, arsy Allah dipikul oleh 8 malaikat. Ketika kiamat, adapun sekarang sebelum kiamat, tidak ada keterangan yang sahih. Arsy Allah dipikul oleh berapa malaikat. Tapi waktu kiamat 8. Ya. Ada hadis arsy Allah sekarang dipikul oleh 4 malaikat. Satu berupa orang, satu berupa singa besar, satu berupa thur yang besar, sapi jantan besar, satu lagi berupa burung elang yang besar. Ketika sekarang, pas kiamat terjadi goncangan diperkuat dengan 8. Apakah ngaruh enggak kepada Allah ketika kiamat? Enggak. Allah enggak terpengaruh oleh makhluk baik manfaat atau madarat. Sebab Allah berfirman, Innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah itu ghani dari seluruh alam. Ghani itu enggak butuh apapun, enggak terpengaruh apapun. Alam ini enggak memberi madarat, enggak beri manfaat kepada Allah sedikit pun. Termasuk arsy, karena arsy bagian dari alam. Arsy itu makhluk Allah yang paling besar dan paling tinggi. Jadi jangan difahami seperti pertanyaan tempat Allah dikatakan di arsy. Enggak benar. Allah lebih dekat dari urat leher, maknanya Allah jauh lebih tahu daripada manusia dibanding manusia itu tentang dirinya. Kita tahu enggak diri kita? Tahu. Apa tahu detil? Enggak. Bagian tubuh kita bagian dalam aja enggak tahu. Apakah jantung kita normal bermasalah atau ada masalah? Ginjal kita, hati kita, paru-paru kita, semua kita enggak tahu. Kita hanya tahu bermasalah kalau ada gejala, ya enggak? Kadang-kadang enggak ada gejala tapi sebenarnya ada masalah. Mungkin. Kita enggak tahu. Allah mah tahu semuanya. Kita merasa ibadah itu ikhlas-ikhlas saja. Menurut kita nih. Karena kita mengharapkan apa yang ada. Menurut Allah kita belum ikhlas. Terbukti apa? Terbukti dikasih sebuah kasus. Dari kasus ini terbukti kita belum ikhlas. Allah lebih tahu. Dibanding urat leher kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi Allah lebih dekat ke urat leher bukan menunjukkan keberadaan Allah nempel dengan kita. Bukan. Keberadaan Allah tetap di atas arsy. Ba'inun min khalqih, terpisah dari makhluknya. Ya. Cukup ya sampai di sini. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.